Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Sahabat Fijitan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita pernah yang menonton kisah Putri Kahyangan yang turun dari langit ya. Versi Indonesia yang pernah kita tonton waktu kecil teman-teman ya. Dan pernah diulang lagi ya. Pada masa sekarang pun ada, saya dapati videonya. Namun ini setiap daerah berbeda-beda ya versinya teman-teman. Ya, kita simak kisah ini terdapat dalam buku ya Parasil Akidah teman-teman ya. Ya, konon ada pasangan yang ingin beranak 7 orang putra dan 7 orang putri. Karena putri sulung panas hati pada yang putra, ia turun mandi bersama para saudarinya ke sebuah danau yang sepi di bumi, menuruni jenjang pelangi. Pada suatu ketika yang putra sulung naik berahi pada ibu kandungnya sehingga ia diusir ke bumi. Ia menjadi calon penguasa di bumi dan belum mempunyai pasangan. Pada malam purnama raya ia berpesiar ke danau dan melihat putri-putri langit tengah mandi. Lalu ia mencuri selembar baju terbang putri itu yang ternyata milik putri bungsu. Ketika putri-putri lain terbang kembali ke kahyangan, putri bungsu menangis karena kehilangan baju terbangnya itu. Akhirnya putra sulung tersebut mengawininya hingga beranak cucu sebagai raja-raja bumi. Karena itulah raja dianggap sebagai putra langit. Mitos ini teman-teman ya tersebar di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya, Cina, Jepang, Korea dan sekitarnya. Sulawesi terkenal dengan cerita Ogo Amas. Di Jawa cerita Jaka Tarub ya. Di Jawa cerita Jaka Tarub. Ini ada. Dulu waktu saya kecil pernah nonton ya, film Jaka Tarub. Di Filipina ada cerita Poyaka. Di Sumatera cerita Putri Tujuh ya. Di Putri Tujuh tempat saya tinggal ya. Ada kilang minyak Putri Tujuh teman-teman ya. Di Jepang ada cerita Goromo yang kehilangan baju terbangnya. Ia menangis dan akhirnya terpaksa menyerah dikawini oleh seorang pemuda pencuri baju terbangnya itu. Namun tatkala ia telah beranak seorang laki-laki dan baju terbangnya ditemukan kembali, ia terbang kembali ke angkasa. Sang suami menyusulnya dengan mengendarai seekor burung Raja Wali. Jadi dongengnya itu hampir serupa, terdapat pula di Malagasia, Samoa dan Peru teman-teman. Karena langit dan bumi berhubungan dan bumi diperintahkan keturunan raja, akhirnya segala sesuatu dianggap pancaran langit. Raja wajib dihormati dan dipuja. Begitu pula segala keturunannya karena ia adalah anak langit. Ya, ini bertentangan dalam syariat Islam teman-teman ya. Allah mengatakan wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah itu memuliakan siapa yang dia kehendaki dan menghinakan siapa yang dia kehendaki. Dan raja bukan adalah pancaran langit teman-teman ya. Itu adalah amanah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki dan bukan menunjukkan sebagai kehormatan, sebagai kemuliaan yang harus dituruti semuanya. Karena Nabi sendiri mengatakan la tu'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam maksiati Allah Azza wa Jalla. Hormat tentu tetap kita hormat, namun jangan sampai kita menjadi salah paham bahwasanya harus mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh raja. Dan kisah ini teman-teman ya hampir mirip di beberapa tempat ya. Namun setiap daerah punya nama dan ada perubahan sedikit dari mitos-mitosnya. Intinya ya,
raja dianggap sebagai putra langit adalah tidak benar, teman-teman. Itu hanyalah mitos, kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Jadi inilah salah satu kisah zaman dahulu, teman-teman, yang masih kita dapati di zaman sekarang ini, dan dibuat film gitu ya, untuk mengingatkan manusia tentang dongeng-dongeng masa lalu. Semoga ini bermanfaat ya, tentang sejarah ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.